Saat Soyan kembali ke pavilion, dia melihat Sosuan menunggu di aula utama. Ketika mereka berdua bertemu, Soyan secara alami memberitahu Sosuan tentang pertemuannya dengan tetua pertama. Menghalangi ya, Sosuan mengangguk pelan setelah mendengar perkataan Soyan. Tak lama kemudian, dia tertawa dan memberitahu Soyan, hanya ada 3 orang di klan yang menaruh dendam padamu dan aku. Tanpa menyebut yang lain, kau perlu memberi perhatian khusus pada mereka. Soyan langsung mengerutkan kening setelah mendengar ini. Status ketiga orang ini di klan Xiao mungkin luar biasa. Soyan lalu bertanya, siapa ketiga orang itu? Sosuan menjawab, mereka adalah Shogun, Xiao Jinghong, dan Xiao Dingtian. Mereka bertanggung jawab atas pavilion dalam, dan selain Patriark dan 10 tetua agung, tidak ada orang lain di klan yang dapat menandingi mereka. Pengaturan dan tata tertib untuk pertemuan klan semuanya direncanakan secara pribadi oleh mereka. Dan mereka cukup peduli dengan kita berdua. Jika kita tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan klan, maka itu pasti ulah mereka. Soyan lalu berkata, jika memang begitu, bukankah kesediaan kita untuk berpartisipasi dalam pertemuan klan adalah... Sebelum Soyan sempat selesai berbicara, Sosuan tersenyum dengan sedikit menenangkan. Tidak perlu khawatir. Sekarang setelah teknik origin selesai, selama aku mampu menembus leluhur asal dalam waktu setengah tahun, tekanan pada mereka bertiga secara alami akan berkurang. Pada saat itu, dengan dukungan dari pemimpin klan dan tetua pertama, mereka tidak akan dapat berbuat banyak. Namun, kata-kata Sosuan tidak membuat Soyan merasa tenang. Sebaliknya, itu membuatnya merasakan tekanan yang lebih besar di dalam hatinya. Meskipun kata-kata yang diucapkannya ringan, persyaratan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pertemuan klan adalah Sosuan harus mencapai tingkat leluhur asal dalam waktu setengah tahun. Mengingat situasinya saat ini, tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk mencapai tingkat leluhur asal. Setelah sadar kembali, Soyan kembali fokus pada kata-kata Sosuan. Siapakah identitas ke-10 tetua agung itu? Sosuan lalu berkata, 10 tetua agung terdiri dari tetua kabinet sebelumnya yang dipimpin oleh tetua pertama. Di antara orang-orang yang tersisa, kamu hanya melihat tetua ketiga, yaitu Xiao Mingyuan. Mendengar ini, Soyan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia tidak menyangka Xiao Mingyuan memiliki identitas seperti itu di klan Xiao. Sosuan lalu melanjutkan, namun meskipun 10 tetua agung berada di atas tetua pavilion dalam, mereka semua bertanggung jawab atas urusan mereka sendiri dan tidak peduli dengan urusan internal klan. Tentu saja, mereka tidak akan ikut campur dalam pertemuan klan. Kali ini, jika tetua ketiga tidak ada hubungannya denganmu dan aku, dia tidak akan ikut campur. Tetua pertama bias terhadap pihak pemimpin klan. Namun, hanya ini saja tidak cukup. Sosuan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tentu saja mengerti maksud Soyan. Namun saat ini, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Bantuan dari luar mungkin akan menjadi alasan bagi para tetua untuk menegur mereka. Soyan mengerutkan kening sambil berpikir cepat dalam hatinya. Kalau begitu, tidak dapat dielakkan lagi bahwa kultivasi Sosuan akan menembus level leluhur asal dalam waktu setengah tahun. Jika tidak, mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertemuan klan. Melihat ekspresi serius di wajah Soyan, Sosuan tersenyum tipis dan mengganti topik pembicaraan. Jangan khawatir, masih ada waktu sebelum pertemuan klan. Kita masih bisa tiba tepat waktu. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Sebelum itu, yang terpenting adalah pergi ke pavilion langit dalam dan mendapatkan amarah Dewa Api. Mendengar ini, Soyan mengangguk dengan berat. Dia cukup tertarik dengan amarah Dewa Api. Pada saat ini juga, hati Soyan tiba-tiba tersentak seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia bertanya, pavilion langit dalam, sebagai perpustakaan klan Xiao, seharusnya ada cukup banyak formula pil di sana kan? Sosuan tersenyum tipis dan menjawab, bukan hanya sedikit. Di antara 3 klan besar, jumlah formula pil tingkat tinggi yang dimiliki klan Xiao sebanding dengan gabungan 2 klan lainnya. Bahkan, klan Xiao mungkin memiliki lebih banyak. Selama itu adalah formula pil di bawah peringkat 8, kedua klan tidak akan memiliki apapun yang tidak dimiliki klan Xiao kita. Mendengar ini, Soyan sedikit terkejut dengan koleksi klan Xiao. Jika memang demikian, dia mungkin tidak perlu khawatir tentang formula pil yang dia butuhkan. Hari berikutnya, Soyan berjalan santai di jalan yang luas. Sesekali,
Ia menoleh dan melihat ke kejauhan. Saat menyeberang jalan, ia dapat melihat banyak papilium tersebar di sana-sini. Hutan yang tak berujung mengelilingi seluruh klan Shou. Meskipun ia berada jauh, Soyan dapat dengan jelas melihat beberapa menara batu besar yang muncul dari hutan. Pada saat yang sama, anggota klan Shou yang lewat di kedua sisi jalan juga melihat orang yang telah menyebabkan keributan di klan belum lama ini. Rasa ingin tahu muncul di wajah mereka dan beberapa mata mereka dipenuhi dengan permusuhan. Dari apa yang terlihat, para tetua klan bukanlah satu-satunya yang menentang keberadaan Soyan. Bahkan murid-murid biasa klan Shou pun terpengaruh. Soyan mengangkat bahunya tanpa daya ketika dia merasakan tatapan aneh di sekelilingnya. Segera, dia mengubah langkah kakinya dan melakukan langkah pemusnah langit. Dalam sekejap mata, tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam. Sebelum para murid klan Shou sempat bereaksi, dia sudah menghilang di ujung jalan. Setelah beberapa saat, Soyan berjalan menyusuri jalan-jalan dan lingkungan sekitarnya menjadi semakin luas. Akhirnya, sebuah papiliun besar muncul di depannya. Soyan mengangkat kepalanya dan menatap papiliun megah di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya karena takjub. Pada pelakat papiliun besar itu terdapat 3 kata kuno. Papiliun Langit Mendalam. Papiliun Langit Dalam adalah salah satu tempat terpenting dalam klan Shou. Tempat ini menyimpan warisan kuno klan Shou selama bertahun-tahun. Tempat ini sangat ingin dikunjungi oleh setiap anggota klan Shou. Soyan berdiri di depan pintu. Ia ragu sejenak sebelum dengan hormat menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk ke papilium di depannya. Tepat saat Soyan hendak mengangkat tangannya dan membuka pintu di depan papilium Langit Dalam, sebuah teriakan dingin tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Berhenti di situ. Bagaimana orang luar sepertimu bisa masuk ke posisi penting klan Shou? Soyan sedikit mengernyit dan perlahan membalik. Pandangannya langsung tertuju pada seorang pemuda. Keduanya saling memandang sebelum Soyan berbicara dengan dada acuh tak acuh. "Siapa kamu?" Pemuda itu mengangkat dagunya sedikit dan menjawab dengan dingin. "Klan Shou, Shou Tian." Soyan menganggukkan kepalanya pelan. "Kaisar asal bintang 9. Lumayan." Tatapan Soyan menyapu tubuh pemuda itu ke atas dan ke bawah sambil memberikan penilaiannya dengan senyum lembut. Tak lama kemudian, dia mengalihkan pandangannya lagi, berbalik dan mendorong pintu papilium Langit Dalam hingga terbuka. Dia mengangkat kakinya dan hendak melangkah masuk. Melihat Soyan mengabaikan peringatannya, ekspresi Shou Tian langsung berubah dingin. "Berhenti di situ. Apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Kau tidak diizinkan memasuki tempat ini." Teriakan dingin keluar dari mulut Shou Tang. Kakinya menghentak tanah dan tubuhnya langsung melesat maju. Dalam sekejap mata, dia muncul di belakang Soyan dan mencengkram bahunya. Bahu Soyan bergetar pelan saat tangan Shou Tian mendarat. Gelombang energi yang bergejolak segera menyapu keluar dari dalam tubuhnya dan langsung mendorong tubuh Shou Tian mundur. Setelah itu, dia berbalik dan menatap Shou Tian. Nada suaranya sedikit dalam saat dia berkata, "Bukan hakmu untuk menilai apakah aku anggota klan Shou atau bukan. Bukan juga hakmu untuk memutuskan apakah aku memenuhi syarat untuk memasuki papilium Langit Dalam. Namun, jika kau ingin mencari masalah, aku dengan senang hati akan menemanimu." Soyan melangkah maju perlahan saat suaranya terdengar. Aura yang menyelimuti permukaan tubuhnya naik dengan setiap langkah yang diambilnya. Setelah kejadian 2 hari lalu, hati Soyan jelas mengerti bahwa jika dia ingin mendapatkan pijakan di klan Shou, cara yang paling efektif adalah terus membuktikan diri dan mengalahkan semua orang yang menentangnya. Hari ini, dia akan memperlakukan Shou Tian ini sebagai awal yang baik. Jantung Shou Tian bergetar saat merasakan tatapan Soyan. Tak lama kemudian, dia bernengus dingin. "Soyan, aku tahu kau adalah seorang leluhur asal. Namun, orang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Aku mendengar bahwa kau telah mengalahkan Shou Juhang. Kalau begitu, izinkan aku melihat seberapa hebat kemampuanmu hari ini." Soyan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang posisi Shou Juhang di klan Shou. Tubuh Shou Tian bergetar setelah teriakannya terdengar. Api merah menyala langsung menyembur keluar dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Jalan Dao Agung, badai yang mengerikan. Sementara segel di antara kedua tangan Shou Tian berubah, tirai api yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di ruang di sekitarnya. Segera setelah itu, tirai-tirai itu menutupi tubuhnya secara berurutan. Hal yang mengejutkan adalah bahwa dengan dukungan tirai api ini, yang mengumpal di tubuh Shou Tian bukanlah suatu teknik Dao yang kuat.
Sebaliknya, itu adalah gelombang demi gelombang aura energi yang sangat kuat. Dengan dukungan aura energi ini, kultivasi Xiaotian benar-benar telah melampaui batas kaisar asal dan mencapai level leluhur asal. Pada akhirnya, auranya benar-benar mendekati leluhur asal bintang 3. Itu sebenarnya adalah teknik jalan agung yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Memang istimewa. Soyan berseru dalam hatinya. Ia tidak perlu membayangkan bahwa akan ada teknik jalan agung yang begitu mengejutkan di dunia ini. Teknik itu benar-benar mampu memungkinkan seseorang ahli kaisar asal puncak untuk langsung melintasi batas 3 bintang. Soyan, ayo bertarung. Api merah menyala memenuhi mata Xiaotian. Harus kuakui bahwa teknik jalan agung milikmu ini adalah yang paling mengejutkan yang pernah kulihat. Sayangnya, api tidak berguna melawanku, jawab Soyan. Xiaotian mendengus dingin dan berkata dengan marah. Orang yang sombong. Alasan mengapa Xiao Zhuhang kalah darimu adalah karena dia tidak cukup kuat. Karena kemarahan dewa anginnya tidak mampu mengalahkanmu. Hari ini, aku akan menggunakan kemarahan dewa api untuk menunjukkan kekuatan klan Xiaoku. Saat kata-katanya terdengar, dia dengan cepat mengangkat kedua telapak tangannya. Ke-10 jarinya bergerak bersama dan apinya mencapai langit segera melonjak. Sosok ilusi merah terang yang besar juga dengan cepat menggumpal di belakangnya. Soyan menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Baru kemudian dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Terdengar suara embusan dan sekumpulan api berwarna ungu muncul di telapak tangannya. Hampir pada saat ini, aura aneh yang tak terlihat langsung menyapu. Ruang yang awalnya sangat panas tampaknya memiliki lapisan api yang berkobar. Seluruh tempat itu begitu kering sehingga hampir meledak. Ekspresi wajah Xiaotian langsung membeku ketika melihat api di telapak tangan Soyan. Ini adalah api surgawi. Xiaotian merasakan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang saat dua kata api surgawi diucapkan. Keterkejutan di hatinya tak terlukiskan. Meskipun dia tahu bahwa Soyan adalah ahli leluhur asal, dia tidak tahu bahwa Soyan sebenarnya memiliki api surgawi. Itu adalah energi yang paling sulit ditangkap di dunia ini. Memangnya kenapa kalau itu adalah api surgawi? Temui amarah dewa api milikku. Meskipun Xiaotian terkejut, dia tidak punya pilihan selain melepaskan anak panah yang terpasang di busurnya. Amarah dewa api sudah terbentuk. Jika dia berhenti sekarang, apa bedanya dengan melarikan diri? Soyan tersenyum. Seketika, kakinya menghentak tanah dengan lembut. Dengan satu pikiran, cahaya keemasan yang tajam dan mendominasi langsung bersinar. Dalam sekejap mata, cahaya itu mengumpal menjadi raksasa logam. Api ungu di telapak tangannya juga meledak, memenuhi langit dan dengan cepat menyelimuti tubuh emas itu. Teknik gajah raksasa hanya masalah pemikiran bagi Soyan saat ini. Soyan melangkah maju perlahan sambil memperhatikan kemarahan dewa api yang menyerbu ke arahnya. Tangannya yang besar mengepal di udara, dan api berwarna ungu segera mengumpal di telapak tangannya, membungkus seluruh tinjunya. Soyan tidak lagi menggunakan teknik do apapun. Dia hanya mengandalkan kekuatan api surgawi untuk tiba-tiba melancarkan pukulan ke depan. Ketika keduanya bertabrakan, kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tinju itu langsung meledak. Api ungu yang mengamuk segera keluar seperti tsunami dan langsung menelan semua kekuatan dalam amarah dewa api. Kekuatan pukulan itu telah menyebarkan amarah dewa api dalam rentang waktu beberapa tarikan napas yang singkat. Setelah amarah dewa api hancur, tubuh Xiaotian terlempar tak terkendali oleh sisa kekuatan amarah dewa api. Jika Soyan tidak menahan diri, kemungkinan serangan ini saja sudah akan menyebabkan Xiaotian terluka parah. Tepat saat tubuh Xiaotian terdorong mundur oleh pukulan Soyan, sebuah tangan yang agak keriput tiba-tiba mendarat menopang bahunya. Bocah, klan Xiaoku tidak akan membiarkanmu bertindak lancang seperti itu. Ketika Soyan memfokuskan pandangannya, dia melihat seorang lelaki tua berjubah brokat muncul di belakang Xiaotian. Kekuatan tak kasat mata menyapu dengan cara yang luas dan dahsyat begitu suara lelaki tua itu terdengar. Itu seperti gelombang yang langsung menghantam tubuh emas Soyan. Dalam sekejap, itu menyebabkan keterampilan gajah raksasa runtuh. Soyan berada di bawahnya jika terekspos. Adegan ini tentu saja membuat hati Soyan sedikit terguncang. Kekuatan lelaki tua di depannya ini memang menakutkan. Hanya dengan satu kalimat, dia telah menghancurkan tubuh emas Soyan. Pada saat inilah Xiaotian yang telah distabilkan oleh lelaki tua itu kembali sadar. Begitu dia menoleh, kegembiraan dengan cepat muncul di wajahnya. "Kakek, kamu di sini." Orang tua itu tersenyum pada Xiaotian sebelum berkata perlahan, "Kamu harus berhati-hati di masa depan.
Meskipun kekuatan jalan agungmu sangat kuat dan kau tidak perlu takut pada leluhur asal biasa, dia merupakan pengecualian karena kalian berdua memiliki atribut api. Wajah Xiao Tian tampak serius saat dia mengangguk. Dia juga mulai memahami betapa menakutkannya api surgawi. Di seluruh klan, hampir tidak ada seorang pun dari generasi yang sama yang dapat menerima serangan yang baru saja dilepaskannya. Bahkan jika mereka adalah ahli dari leluhur asal. Terlebih lagi, Soyan telah melakukannya dengan mudah. Dari sini, orang dapat mengetahui betapa menakutkannya penindasan api surgawi terhadap api biasa. Soyan yang berada di seberang mereka menyipitkan matanya. Tidak heran lelaki tua ini memiliki tatapan seperti itu saat dia muncul. Ternyata dia adalah kakek Xiao Tian. Dengan pemikiran ini, hati Soyan tiba-tiba tenggelam. Kamu adalah Soyan? Pandangan lelaki tua itu kembali dan sekali lagi menatap Soyan. Dia melangkah maju setengah langkah dan pada saat berikutnya, tubuhnya sudah muncul agak jauh dari Soyan. Sepasang mata keruh mengamati Soyan sementara ekspresinya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Soyan menenangkan pikirannya dan menangkupkan kedua tangannya sambil berbicara perlahan. Generasi muda ini adalah Soyan. Lelaki tua itu mengangguk sedikit sebelum berkata, leluhurmu dipromosikan menjadi tetua sekte dalam oleh kepala klan. Aku yakin dia pasti sudah memberitahumu banyak hal tentang situasi klan. Kau pasti tidak asing dengan nama Xiao Jinghong. Begitu suara lelaki tua itu jatuh, hati Soyan tiba-tiba menegang dan ekspresi wajahnya tanpa sadar berubah. Xiao Jinghong. Menurut apa yang dikatakan Xiao Xuan tadi malam, Xiao Jinghong adalah salah satu dari 3 tetua sekte dalam dan juga penghalang terbesar bagi mereka untuk bergabung dengan klan Xiao. Ia tidak menyangka akan bertemu dengannya hanya dalam 1 malam. Xiao Jinghong tersenyum puas saat melihat perubahan ekspresi Soyan. Dia melanjutkan bicaranya. Soyan, orang tua ini tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Namun ada satu hal. Papilium langit dalam ini adalah tempat penting bagi klan Xiao kami. Orang luar tidak diizinkan masuk. Meskipun darah klan Xiao mengalir di tubuhmu, kau tidak memiliki hak untuk masuk sebelum kau resmi menjadi anggota klan Xiao kami. Soyan mengerutkan keningnya saat mendengar ini. Dia tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Tetua sekte dalam memegang posisi tinggi di klan. Selain kepala klan, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Kata-kata Xiao Jinghong secara alami telah menutup semua jalan Soyan. Karena itu, sebaiknya kau kembali. Xiao Jinghong berkata pelan. Tatapannya tenang saat menatap Soyan. Kedua matanya menyipit, seolah-olah dia sedang menunggu reaksi Soyan. Namun, pada saat ini juga, suara lembut yang agak mendominasi tiba-tiba terdengar. Kenapa kamu harus kembali? Karena kamu sudah datang. Sudah sewajarnya kamu masuk dan melihat-lihat. Kamu tidak mungkin pergi dengan perasaan kecewa hanya karena kata-katanya. Mendengar suara yang dikenalnya, Soyan tiba-tiba berbalik. Benar saja, dia melihat sosok manusia yang cantik dan menawan berjalan mendekat dari tempat yang tidak jauh dari mereka. Mata cerdasnya menjauh dari Xiao Jinghong dan langsung tertuju pada Soyan. Wajahnya yang tersenyum tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Namun, setiap kali Soyan mengingat apa yang terjadi kemarin malam, hatinya tidak berani bersikap ceroboh terhadap gadis ini. Orang ini adalah Xiao Ling'er yang kemarin bertukar pukulan dengannya. Bahkan dengan status Xiao Jinghong sebagai tetua sekte dalam, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika melihat Xiao Ling'er. Hai, kita bertemu lagi. Hari ini, kamu berutang budi padaku. Wanita muda itu masih memiliki penampilan nakal yang sama seperti kemarin ketika dia tiba di depan Soyan. Dia terkekeh pelan. Soyan pun buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih sebagai balasan. Hanya dengan melihat penampilan wanita muda itu, dia tahu bahwa dia tidak perlu khawatir dengan hal berikutnya. Xiao Tian dengan cepat melangkah maju dari samping kakeknya dan berkata dengan nada rendah dan dalam, Ling'er, tidak peduli seberapa sombongnya dirimu biasanya. Papilium langit tersembunyi memiliki aturan sendiri. Sebagai orang luar, Soyan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Xiao Jinghong mengerutkan kening dan menatap cucunya. Dia membuka mulut sedikit tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah itu, dia menatap Soyan dan Xiao Ling'er di sisi yang berlawanan. Xiao Ling'er menoleh. Wajahnya yang tadinya lembut berubah menjadi dingin saat dia berkata, Xiao Tian, apakah Soyan orang luar atau bukan? Sepertinya ini bukan sesuatu yang harus kau katakan. Lagi pula, apakah dia bisa memasuki papilium langit dalam atau tidak? Itu bukan hakmu untuk memutuskan. Mendengar kalimat itu, wajah Xiao Tian langsung berubah jelek. Ia ragu sejenak dan hendak membuka mulutnya lagi ketika Xiao Jinghong menghentikannya di sampingnya. Ling'er,
Ceritakan padaku apa yang terjadi." Melihat ini, Xiao Er melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Panatua pertama telah memberikan perintah untuk mengizinkan Xiao memasuki Papilium Langit Dalam. Tidak seorang pun diizinkan untuk menghentikannya. Setelah kata-kata ini diucapkan, Xiao Jinghong menganggukkan kepalanya dengan ekspresi jelek. Meskipun dia sudah menebak hasil ini, mendengar sendiri penjelasan Xiao Er masih membuatnya merasa sedikit heran. Dari kelihatannya, tetua pertama sangat menghargai Xiao. "Gadis kecil, kamu tidak bisa berbohong padaku, kan? Apakah tetua pertama benar-benar mengatakan kata-kata ini kepadamu?" Mendengar ini, ekspresi wajah cantik Xiao Er tiba-tiba menjadi serius. Setelah itu, dia buru-buru mengeluarkan tablet giok putih dari cincin penyimpanannya. Yang mengejutkan, kata Xiao tertulis di sana, "Ini adalah lempengan batu giok yang diberikan oleh tetua pertama kepadaku. Mengapa kamu tidak melihatnya?" Pada saat berikutnya, tepat saat Xiao Jinghong hendak mengangkat tangannya untuk mengambil tablet giok itu, tatapannya tiba-tiba berubah. Gerakan tangannya juga langsung terhenti. Kemudian, dia membawa Xiao Tian pergi dari sini tanpa memperdulikan desakannya.